Al-4 menjemput Anaya. Hari ini hari di mana Aaron akan datang menjemput Anaya. Anaya sedang berada di rumah sakit hari ini juga jadwal operasi ibunya. Ibu yang semangat ya Naya akan mendoakan ibu dari luar, ucap Anaya. Iya nak ibu akan semangat dan ibu akan berjuang demi kamu, ucap sang ibu. Tak lama pintu ruangan Ibu Sumarni dibuka oleh seseorang berhubung ruangan sang ibu sangat luas dan terdapat ruang tamunya. Cekerek, Naya, ucap Bagas. Ya yang datang adalah Bagas bersama Aaron, Billy dan Sean. Anaya pun menghampiri sang ayah ia melihat beberapa laki-laki ganteng bertubuh besar. Aaron Rien, Billy, Sean, Anaya. Kenalkan ini Tuan Aaron Rien. Dan mereka ada anak buahnya, ucap Bagas pada Anaya. Anaya, ucap Anaya memperkenalkan diri. Billy, ucap Billy sambil menyodorkan tangannya ke Anaya. Maaf bukan muhrim, ucap Anaya sambil mengatupkan tangannya di dada. Oh sorry, ucap Billy. Gak apa-apa kok, ucap Anaya sambil tersenyum. Sekarang aja lo bilang bukan muhrim nanti lo nawarin diri buat tidur sama Billy. Dasar munafik, ucap Aaron dalam hati. Saya Sean dan ini Aaron, ucap Sean ia sudah tahu kalau Aaron tidak mau memperkenalkan dirinya sendiri. Ibu kamu operasi 1 jam lagi sekarang kamu ikut Aaron ke kota ya dia datang ke sini buat jemput kamu, ucap Bagas pada anaknya. Apa boleh aku perginya nanti setelah ibuku selesai dioperasi, pinta Anaya. Aku gak punya waktu buat nungguin kamu, ucap Aaron dengan tegas. Biar ayah aja yang nungguin ibu kamu nanti setelah ibu kamu selesai dioperasi ayah kabarin kamu, ucap Bagas. Tapi, ucapan Anaya terhenti. Gak ada tapi-tapian bawa dia sekarang, ucap Aaron yang memotong ucapan Anaya ia memerintah pada Billy dan Sean untuk membawa Anaya. Mendingan kamu ikut aja ketimbang nanti si bos nambah marah, ucap Sean. Baiklah tapi aku mau pamit dulu sama ibuku, pinta Anaya. Cepat aku tidak banyak waktu, ucap Aaron. Terima kasih, ucap Anaya sambil tersenyum ia langsung menemui sang ibu. Tuh kan belum apa-apa dia udah tebar pesona sama gue gak akan sudi sama lo, ucap Aaron dalam hati. Kasihan banget Naya dia gadis yang baik dan cantik harus jadi bahan balas dendam, ucap Billy dalam hati. Malang sekali nasibmu semoga aja Aaron bisa berubah tak menyakitimu gadis malang, ucap Sean dalam hati. Anaya menghampiri sang ibu. Bu Anaya pergi dulu ya dia suah menjemput Anaya. Ibu tenang saja semua biaya rumah sakit sudah dibayar oleh Aaron, ucap Anaya sambil memeluk sang ibu. Hati-hati nak jaga diri kamu di sana jangan lupa sholat ya nak, ucap sang ibu. Iya Bu Anaya akan selalu ingat pesan ibu jaga kesehatan Naya pergi dulu ya Bu, ucap Anaya. Iya nak kamu juga jaga kesehatan ya di sana, ucap sang ibu. Iya Bu assalamualaikum, ucap Anaya. Waalaikumsalam, ucap ibu. Anaya pun meninggalkan sang ibu yang terbaring di tempat tidur pasien ia menghampiri Aaron dan yang lainnya. Ayo kita pergi sekarang, ucap Billy. Tapi barang-barang aku masih di rumah, ucap Anaya. Udah tinggalin aja nanti kamu dapat barang baru, ucap Billy. Tapi barang-barangnya masih bisa dipakai jadi gak usah beli yang baru, ucap Anaya. Lo bisa diem gak pusing kepala gue dengerin ocehan lo nurut aja Nep, bentak Aaron. Anaya pun terdiam dan menundukkan kepalanya. Mereka pun masuk ke dalam mobil. Nih lo baca ini peraturan yang harus lo patuhi dan lo lakuin, ucap Sean yang memberikan selembaran kertas. Anaya pun mengambil dan membaca isi lembaran itu. Maaf aku boleh minta waktu untuk melakukan ibadah, ucap Anaya. Gimana bos dia minta waktu untuk melakukan ibadah, tanya Sean. Berikan aja asal di rumah aja tanpa keluar rumah, ucap Aaron dengan sinis. Saya juga minta jangan ada yang menyentuh tanganku atau anggota tubuhku yang lain sebelum menjadi mahramku, ucap Anaya. Gak usah kegeran siapa juga yang mau nyentuh lo, meskipun lo izinin gue ogah nyentuh lo najis, ucap Aaron.
Anaya terdiam. Ya Allah, kuatkan aku untuk menghadapi orang ini, semoga saja hatinya bisa luluh nantinya, ucap Anaya dalam hati. Selama perjalanan hanya kesunyian, tidak ada yang berbicara. Billy menyetir mobil, ia hanya fokus di jalan sedangkan Sean Hani fokus pada handphonenya. Sedangkan Anaya dan Aaron duduk di tengah namun duduknya saling berjauhan. Tak lama terdengar bunyi tembakan. Dor, dor. Peluru mengenai jendela kaca mobil, untung saja jendelanya anti peluru jadi tidak mengenai orang yang ada di dalamnya. Sial, kita diserang. Billy hubungi anak buah kita yang lain. Lo duduk di bawah aja, ucap Sean sambil menunjuk Anaya. Anaya yang ketakutan pun hanya bisa menuruti ucapan Aaron. Sean ambil senjata di bawah jok lo, ucap Aaron. Sean pun membuka jok mobil yang ia duduki, di sana banyak senjata api milik Aaron. Sean mengambil beberapa senjata, ia memberikannya kepada Aaron dan Billy. Ambil satu lagi, lo kasih ke dia, ucap Aaron. Sean pun mengambil satu senjata lagi untuk diberikan kepada Anaya. Nih ambil, ucap Sean pada Anaya. Aku gak bisa makeknya, ucap Anaya sambil gemetaran. Ambil untuk jaga diri lo sendiri. Mulai sekarang lo harus terbiasa dengan keadaan kayak gini, ucap Aaron. Anaya pun mengambil senjata yang diberikan oleh Sean sambil tangannya yang gemetar hebat. Dor, dor. Aaron membalas tembakan musuhnya. Bill, sudah dapat informasinya ada berapa orang yang menyerang kita, tanya Aaron. Sudah bos, mereka sekitar 20 orang, ucap Billy. Baiklah, kita lawan mereka, stopkan mobilnya, ucap Aaron. Mobil pun berhenti. Tak lama datang beberapa mobil menghampiri dan semua orang yang ada di mobil itu pun keluar. Lo di dalam mobil aja, kunci mobilnya, jangan keluar kalau belum ada aba-aba dari gue, ucap Sean pada Anaya. Anaya hanya mengangguk-angguk kepalanya. Sean, Billy, ayo kita basmi tikus-tikus yang telah menghadang perjalanan kita, ucap Aaron. Siap bos. Aaron, Billy dan Sean pun keluar sari dalam mobil, mereka berkelahi melawan musuh-musuhnya. Aaron melawan sekitar 7 orang, Sean 3 orang, Billy 5 orang dan sisanya anak buah Aaron. Tak lama mereka sudah membereskan musuh-musuh mereka. Mereka pun segera memasuki mobil kembali. Itu gimana orang-orang yang di sana, ucap Anaya sambil menunjuk orang-orang yang menyerang mereka bergeletakan tak berdaya di jalanan. Biarin aja, ucap Sean. Kenapa gak ditolong? Nanti mereka mati kehabisan darah, ucap Anaya. Lo begok apa on, lo mau nolong mereka, udah tuh lo yang akan dibunuh, boleh mereka gitu, ucap Aaron dengan kesal. Aku cuma kasihan sama mereka, ucap Anaya. Lo kasihan sama dia tapi mereka gak kasihan sama lo, malah mengincar nyawa lo, ucap Sean yang ikut bicara. Anaya terdiam. Sesampainya mereka di rumah Aaron. Besar banget rumahnya, ucap Anaya dalam hati. Ayo turun, ingat lo harus bisa sandiwara di depan papa gue, ucap Aaron. Iya, ucap Anaya. Mereka pun turun dari mobil dan menuju ke rumah Aaron. Assalamualaikum, ucap Anaya seorang diri. Aaron, Billy, dan Sean tercengang mendengar salam Anaya sebab mereka tak pernah mengucapkan salam meskipun mereka Islam. Waalaikumsalam, ucap seseorang di dalam rumah. Papa, ucap Aaron. Papa kira tadi siapa yang datang, ternyata kalian, ucap sang papa. Siapa gadis cantik dan salehah ini, tanya papa. Kenalin pak, ini gadis yang ingin aku kenalin sama papa, namanya Anaya, ucap Aaron. Hai Anaya, kamu cantik sekali, perkenalkan saya Rosie, papanya Aaron, ucap papa Roxy mengulirkan tangannya. Salam kenal om, maaf bukan mahramnya, ucap Anaya sambil mengatupkan tangan di dadanya. Masya Allah, kamu dapat dari mana Ron wanita salehah ini? Jangan kamu sia-siakan dia nak. Dia adalah berlian yang tak ternilai harganya, ucap papa Rosie. Berlian dari Hong Kong, batu kerikil kayak gini dibilang berlian, ucap Aaron dalam hati. Aku masuk dulu pah, mau mandi udah gerah, ucap Aaron yang langsung meninggalkan mereka di depan pintu. Tuh anak masih aja gak berubah kelakuannya,
Ayo Anaya kita masuk, ucap Papa Rosie. Kita gak disuruh masuk nih Om, ucap Billy. Kalian gak disuruh masuk aja pasti nyelonong masuk sendiri, ucap Papa Rosie yang masuk ke dalam rumah bersama Anaya dan meninggalkan Sean dan Billy. Kok kita ditinggal sih, kita mau masuk apa pulang, ucap Billy. Masuk aja dulu, ucap Sean yang langsung meninggalkan Billy sendirian. Billy pun segera ikut masuk ke dalam rumah Aaron. Billy Van Sean langsung memainkan pes yang ada di ruang keluarga. Silahkan duduk Nay, gak papa kan kalau Om panggil kamu Nay aja, ucap Papa Rosie. Gak papa kok Om, orang terdekat aku aja manggil aku dengan sebutan Nay aja, ucap Naya sambil tersenyum. Oh baiklah, oh ya Nay, kamu masih punya orang tua, tanya Papa Rosie. Masih Om, jawab Anaya. Di mana kamu tinggal, tanya Papa Rosie lagi. Di desa Sumangsari Om, ucap Naya. Kayak gak asing nama desa kamu. Oh ya, saya ingat dulu saya pernah ke sana dan pernah tinggal di sana sebentar, ucap Papa Rosie. Benarkah Om pernah tinggal di desaku, tanya Anaya tak percaya. Iya, dulu waktu bujangan saat Om kena musibah dan ada seorang gadis cantik yang menolong Om, jadi Om tinggal di sana beberapa bulan sampai Om pacaran sama gadis itu, namun Om tidak mau membahayakan nyawanya jadi Om tinggalkan dia. Duh maaf ya, jadi curhat nih hehe, ucap Papa Rosie. Benarkah Om, kalau boleh tahu siapa gadis itu? Siapa tahu aja Naya kenal. Gak apa-apa Om kalau mau berbagi cerita sama Naya. Naya siap kok buat dengerin curhatan Om, meskipun Naya hanya saran aja yang bisa Naya kasih ke Om, ucap Anaya. Terima kasih Nay Om, selama ini kesepian tidak ada teman bercerita. Aaron selalu sibuk dengan pekerjaannya, jarang ada waktu buat Om. Nama gadis itu adalah Su, ucapan Papa Rosie terhenti ketika Aaron memanggil papanya. Papa, panggil Aaron yang baru turun dari anak tangga. Ada apa, ucap Papa. Aaron mau ajak Anaya buat belanja baju, dia tidak membawa baju, ucap Aaron. Ya sudah sana, tapi jangan malam-malam pulangnya, kita makan malam bersama, ucap Papa Rosie. Iya Pak Aaron, usahain, tergantung sama yang belanja lama apa gaknya, ucap Aaron. Ya udah sana berangkat, ucap Papa Rosie. Ayo kita cari baju buat kamu, ucap Aaron. Baiklah Om, Naya pergi dulu ya, ucap Naya. Iya Nay, hati-hati di jalan, ucap Papa Rosie. Assalamualaikum, ucap Naya. Waalaikumsalam, jawab Papa Rosie. Pak, kita pergi dulu ya. Woi lo pada ayo ikut gue, ucap Aaron. Siap bos, ucap Sean dan Billy yang sedang main pes. Mereka meninggalkan permainan mereka dan berlari menuju ke arah Aaron. Ron, kamu jaga Naya, jangan sampai musuh kamu menyakitinya, ucap Papa Rosie. Iya Pak, kita berangkat ya Pak, jawab Aaron. Iya, hati-hati di jalan, ingat kita makan malam bersama, ucap Papa Rosie. Iya Pak, ucap Aaron. Mereka menuju ke mobil Aaron. Billy lo ajak dia belanja keperluannya dan ajak anak buah beberapa orang buat jaga kalian, ucap Aaron saat sudah di dalam mobil. Emang lo mau kemana? Bukannya lo yang harus nemenin dia belanja, ucap Billy. Ogah banget gue nemenin dia belanja, buang-buang waktu Gi aja, gue mau ke perusahaan, ada yang harus gue urus, ucap Aaron. Lo jangan kayak gitu Ron, ucapan Billy terhenti. Gak usah banyak bacot, turutin aja perkataan gue, ucap Aaron. Baiklah, ucap Billy. Mobil pun melaju menuju mall terbesar di kota Jakarta. Setelah sampai di parkiran mall, kalian turunlah, nanti ada super yang akan menjemput kalian, ucap Aaron. Bos, ini beneran gue yang nemenin Anaya belanja, tanya Billy. Iya, kenapa mau protes lagi, ucap Aaron. Tidak bos, ucap Billy. Ya udah sana turun, ucap Aaron. Billy dan Anaya pun keluar dari mobil. Anaya tercengang melihat mall sangat besar. Kita mau belanja di sini, tanya Ayana. Iya ayo masuk, ajak Billy. Aaron dan Sean telah meninggalkan Anaya dan Billy di parkiran mall. Aku gak mau belanja di sini, ucap Anaya. Kenapa? Tanya Billy bingung.
Belanja di sini pasti sangat mahal, kita beli di pasar tradisional aja yuk, di sana banyak yang murah dan bisa ditawar, ucap Anaya. Billy tercengang mendengar ucapan Anaya tadi. Kamu gak usah khawatir masalah uang, kita sudah diberi black card dari Aaron, lo bisa beli apa aja yang lo mau, ucap Billy. Tapi aku belum pernah belanja di tempat ini, lagian sayang uangnya untuk membeli baju yang mahal-mahal, ucap Anaya. Lo gak usah khawatir kalau duit Aaron akan habis, asal lo tahu kalau lo minta belikan pesawat pribadi dan pulau pribadi pun duit Aaron gak akan habis, ucap Billy. Emangnya dia sekaya apa sih sampai dengan kartu itu bisa beli pulau dan perawat pribadi segala, ucap Anaya. Gak bisa dihitung lagi, udah ayo kita belanja, tar kita kena marah Aaron lagi. Lo kalau belanja jangan lihat harganya, lihat yang lo suka dan nyaman dipakai, ngerti, ucap Billy. Iya, ucap Anaya. Mereka pun berbelanja keperluan Anaya mulai dari gamis, dalaman Anaya, sendal sepatu dan alat sholat.